Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, gimana nih kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Anggita Rahayu hadir. Anggita belum hadir kayaknya, Bu. Oh ya. Kayaknya terkendala sinyal, Bu. Oke. Nanti kalau bisa temannya dihubungin lagi ya. Siap, Bu. Nisha Ramanda. Hadir, Bu. Saiful Khozi. Hadir, Bu. Oke, kayaknya udah lengkap ya. Tinggal nunggu Anggita, tapi biar nggak makan waktu lama, kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau sebelumnya kita tuh sama-sama mempelajari jenis-jenis kekuasaan yang membuat kita memahami apa saja sih jenis kekuasaan yang ada di Indonesia. Contohnya itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pembagian kekuasaan tersebut. Jadi tujuan kita mempelajari pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia adalah supaya kita memahami arti penting setiap pembagian tugas yang ada di pemerintahan, sehingga nantinya kita bisa menjadi masyarakat ataupun peserta didik yang lebih kritis terhadap segala fenomena yang ada di dunia pemerintahan. Kan kita ini udah SMA nih, anak-anak semua ini udah SMA, jadi sudah bisa untuk lebih mempelajari dan juga memahami kehidupan politik ataupun kehidupan pemerintah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, Ibu kan udah bilang nih kemarin kalau kita itu bakal diskusi kelompok pertemuan kali ini. Jadi kan Ibu udah bagi ke dalam 3 kelompok. Nah, yaitu ada kelompoknya Saiful, Nisa, dan juga Anggita. Tapi mungkin karena Anggitanya nggak ada, nanti coba kita hubungi lagi ya. Sebelumnya pada udah siap belajar belum? Sudah, Bu. Siap, Bu. Oke. Anak-anak kan kemarin Ibu anak-anak sebelumnya Ibu mau jelasin lagi kalau kekuasaan itu kan kita pada umumnya kita tahu itu ada 3 yang terbagi dalam trias politika. Itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Nah, ini kita mau mempelajari lagi pembagiannya itu seperti apa sih dan kenapa sih harus ada pembagian kekuasaan itu? Oke. Mengapa ada pembagian kekuasaan? Dikatakan di dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Kadang pernah terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut ataupun otoriter. Untuk menghindari hal ini, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan supaya terjadi kontrol juga keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Maksudnya adalah supaya antara satu lembaga dengan lembaga lain dapat saling memperhatikan apakah lembaga tersebut benar-benar melaksanakan tujuan dan fungsinya sebagaimana mestinya. Coba teman-teman kita bayangin kalau misalnya di Indonesia ini semua kekuasaan itu diatur oleh presiden. Kalau menurut Saiful itu bakal gimana? Setuju nggak hal yang kayak gitu? Kalau misalnya semua hal yang ada di pemerintahan ini diatur dan dikendalikan oleh satu orang saja, yaitu presiden. Saiful bisa direspon? Iya, Bu. Kalau menurut saya, kalau diatur oleh presiden itu saya setuju. Yang penting selama tidak menyimpang dari aturan undang-undang yang berlaku, Bu. Maksudnya konsepnya gini, jadi misalnya semuanya itu diatur gini,
kesehatan dia yang ngatur, terus pendidikan, pemerintah, pokoknya semua hal yang ada di negara itu benar-benar dikendalikan oleh presiden tanpa ada campur tangan orang lain. Nah, kalau sistemnya gitu gimana? Itu berarti masuk kayak pemerintahan yang otoriter gitu, Bu, ya? Ya, yang otoriter, tidak ada pembagian kekuasaan, semuanya itu hanya terpusat di satu tangan saja gitu. Kalau dari saya kurang setuju, Bu, karena itu tidak menunjukkan negara yang demokrasi gitu, jadi tidak memberikan kesempatan. Karena kan pada dasarnya Indonesia ini kan kita disebut ini sebagai negara demokrasi, artinya itu ada hubungan erat, atau misalnya kalau bahasa umumnya itu oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi semuanya itu harus menggunakan sistem demokrasi, sehingga adalah diperlukan pembagian kekuasaan. Kalau menurut Nisha, apakah sistem pembagian kekuasaan ini diperlukan? Mengapa pembagian kekuasaan ini diperlukan? Menurut Nisa sih diperlukan ya Bu, kayak tadi yang kata Saiful, kalau negara kita kan negara demokrasi, jadi memang perlu banget untuk dibagi biar kita lebih adil dalam pembagian daerah. Apalagi kan kita negara kepulauan, jadi memang harus dibagi sih menurut Nisa. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih buat Nisha dan Saiful. Nah, oke, karena semuanya itu berlandaskan pada azas demokrasi. Maaf Ibu ulangi, karena semuanya itu berlandaskan pada Pancasila. Di Pancasila kita itu sendiri menganut sistem kekeluargaan, keadilan, dan persatuan. Jadi semuanya itu harus adil dan merata, dan juga mementingkan kesejahteraan semua orang. Nah, maka diperlukanlah yang namanya pembagian kekuasaan. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia sendiri diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan terdiri dari dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal serta pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, ini anak-anak yang akan menjadi tugas kelompok ataupun pembahasan dalam setiap kelompok, yaitu Ibu ingin kalian menemukan apa saja kekuasaan secara horizontal dan juga kekuasaan secara vertikal. Sebentar ya, kita tutup dulu nih. Oke. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, yang akan menjadi tugas kelompok kita teman-teman di sini adalah menemukan apa saja kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal yang ada di Indonesia. Sebentar ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit buat teman-teman untuk untuk berdiskusi ya antara sesama kelompoknya. Oke, boleh dimulai diskusinya, yaitu menemukan apa saja bentuk kekuasaan vertikal dan juga horizontal. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama.
Kayaknya udah bisa dimulai diskusinya. Boleh Ibu, boleh. Oke. Kita mulai dari kekuasaan secara horizontal. Siapa yang mau presentasiin hasil diskusinya mengenai kekuasaan secara horizontal? Nisha, bisa Nisha? Kelompok Nisha sudah selesai? Oh, sudah Ibu, bisa. Coba dijelasin ya hasil diskusinya. Apa saja sih yang kamu temukan dari kekuasaan secara horizontal? Boleh di... Jadi pembagian kekuasaan secara horizontal itu ada yang pertama ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terus yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Terus ada yang ketiga kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat ada kekuasaan yudikatif atau disebut juga kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPU. Jadi, kekuasaan horizontal itu ada 5. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yang kedua, kekuasaan eksekutif, yang ketiga, kekuasaan legislatif, yang keempat, kekuasaan yudikatif, dan yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Oke, terima kasih buat kelompok Nisha atas presentasinya. Kira-kira dari yang kita simak tadi, semoga masing-masing bisa mengambil intinya ya. Selanjutnya ada lagi yang namanya kekuasaan vertikal. Nah, ini kelompok selanjutnya mungkin kelompok Saiful bisa mempresentasikan. Silakan Saiful. Iya Bu, izin off kamera Bu ya, karena saya pakai HP. Apakah suara saya masih kedengar Bu? Ya, Saiful, silakan dilanjutkan. Jadi dari kelompok kami telah diskusi bahwasanya pembagian kekuasaan secara vertikal itu merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, ataupun kabupaten. Jadi untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut sudah ditegaskan dalam hukum, yakni pada pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu saja Bu ya dari diskusi kami, kelompok kami. Gitu. Terima kasih untuk kelompok Nisha dan Saiful atas pemaparannya. Jadi benar banget nih apa yang sudah dicari dan ditemukan oleh teman-teman berdasarkan pembagian kekuasaan secara horizontal dan juga vertikal. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak nih teman-teman mengenai pembagian kekuasaan ini? Seperti contohnya, kenapa kekuasaan horizontal itu harus dibagi berdasarkan fungsinya? Atau kenapa kekuasaan vertikal itu dibagi berdasarkan tingkatan lembaganya gitu? Kira-kira ada yang mau nanya nggak?
Izin bertanya, Bu. Ya, Saiful, silakan. Jadi pada bahasan tadi itu mengenai kekuasaan vertikal, yakni dari pusat ke otonom atau daerah. Nah, tapi masih banyak, Bu, kasus-kasus di Indonesia yang kurangnya sinkronisasi antara pusat dengan daerah itu disebabkan gimana, Bu? Ya, dan solusinya gimana, Bu, agar pusat dengan daerah itu sinkronisasi gitu, tidak memandang dari mana partainya, dari mana golongannya gitu. Baik, Mungkin terima itu, Bu. kasih buat pertanyaan Saiful. Ibu lihat kayaknya Saiful ini cukup kritis ya mengenai permasalahan ini dan itu bagus sekali. Jadi kenapa sinkronisasi antara pelaksanaan tugas oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu kurang berjalan dengan lancar seperti itu kira-kira. Nah, ini lebih kepada individu lembaga tersebut, maksudnya itu adalah bagaimana sikap dan juga tanggung jawab yang harusnya dilakukan oleh setiap pemegang kekuasaan tersebut, sehingga yang perlu diperbaiki ini bukan hanya sistemnya tetapi juga lebih kepada individu yang ada supaya mengembangkan sikap tanggung jawabnya sehingga sinkronisasi itu dapat terlaksana dengan baik. Makanya itu, Ibu harap nih, mungkin dari anak-anak yang lain seperti Saiful dan juga Nisha ini, setelah mempelajari hal ini, kelak nanti siapa tahu bisa menjadi salah satu lembaga pemerintahan yang ada, baik itu nanti legislatif, yudikatif, ataupun lembaga pemerintah lainnya itu bisa memiliki sikap tanggung jawab sehingga segala fungsi dalam pemerintahan itu dapat terlaksana dengan baik. Karena untuk itulah kita mempelajari mengenai konsep pembagian kekuasaan di Indonesia untuk mempersiapkan diri anak-anak semua untuk bagaimana sih menyikapi lembaga pemerintahan ke depannya nanti. Seperti itu kira-kira. Kalau misalnya dari Nisha atau teman-teman yang lain ada pertanyaan? Tidak, Ibu, cukup. Oke, cukup. Terima kasih. Cukup, Ibu, cukup. Oke. Kayaknya udah pada nggak sabaran ini ya. Kelasnya biar cepat selesai. Tapi Ibu tahu kok, karena hasil hari ini kalian diskusinya sangat baik, Ibu pasti yakin bakal kalian pasti bisa menyelesaikan latihan yang Ibu kasih. Jadi Ibu mau ngasih beberapa soal yang cukup menarik buat teman-teman. Oke, bentar ya. Oke nih. Soalnya nggak banyak, cuma 10 soal. Nanti kira-kira ini bisa dicatat ataupun diambil tangkapan layarnya. Ini untuk evaluasi mandiri penilaian individu ya. Jadi tolong dikerjakan dengan baik dan ini akan Ibu kumpul besok. Tolong kalau setelah selesai dijawab bisa difoto ataupun dikirim filenya ke WhatsApp Ibu ya. Oke. Baik, Ibu. Nanti temennya yang belum hadir, Anggita, tolong diinfokan ya mengenai tugas ini. Coba Nisha mungkin bisa bantu untuk menyimpulkan pakai bahasa Nishanya sendiri. Menurut pendapat Nisha, apa ya pelajaran yang bisa kamu ambil dari materi hari ini? Pembagian kekuasaan itu sebenarnya sangat penting, apalagi karena kita negara demokrasi, jadi kayak lebih untuk visi misi negara kita akan lebih cepat realisasi kalau kekuasaannya kita bagi, tugas-tugasnya kita bagi, gitu. Oke. Baik, terima kasih buat Nisha atas kesimpulan yang diberikan. Sebagai closing statement dari Ibu adalah bahwasannya sebagai negara demokrasi, Indonesia memerlukan adanya sinkronisasi dan juga prinsip saling mengontrol antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, sehingga fungsi dari setiap lembaga dapat berjalan dengan baik dan juga dapat